Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regina Triana Putri, NIM A221-20141. Saya dari kelas C Program Studi Pendidikan Biologi. Nah, jadi dalam video kali ini saya akan membahas materi terkait osmoregulasi dan termoregulasi. Langsung saja kita ke poin yang pertama terkait osmoregulasi. Nah, jadi poin yang pertama yaitu definisi osmoregulasi. Nah, jadi osmoregulasi merupakan suatu proses untuk mengatur konsentrasi cairan dan menyeimbangkan pemasukan serta pengeluaran cairan tubuh. Nah, proses osmoregulasi ini diperlukan karena adanya perbedaan konsentrasi cairan tubuh dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya kita beralih ke fungsi osmoregulasi. Nah, fungsi osmoregulasi ini sendiri yaitu untuk mempertahankan kondisi kandungan-kandungan seluler yang ada pada suatu hewan. Berikutnya terkait pengaruh lingkungan terhadap osmoregulasi. Nah, jadi pengaruh lingkungan pada hewan dapat dibagi menjadi lingkungan air dan juga lingkungan darat. Nah, lingkungan air ini sendiri terbagi lagi menjadi lingkungan air laut dan juga lingkungan air tawar. Selain itu, komposisi cairan tubuh kebanyakan hewan, khususnya konsentrasi komponen utama, dapat merefleksikan komposisi air lautan permulaan tempat suatu hewan pertama kali muncul. Berikutnya, terkait sistem osmoregulasi pada hewan. Nah, jadi alasan utama hewan harus melakukan osmoregulasi ini karena perubahan keseimbangan jumlah air dan zat terlarut di dalam tubuh memungkinkan terjadinya perubahan arah aliran zat atau terlarut menuju ke arah yang tidak diharapkan. Nah, jadi dalam hewan dalam osmoregulasi ini terbagi menjadi dua, yaitu hewan osmoregulator, di mana hewan ini mampu melakukan osmoregulasi dengan baik, sedangkan hewan osmokonformer, yaitu hewan yang tidak mampu mempertahankan tekanan osmotiknya. Selain itu, terdapat osmoregulasi hewan invertebrata. Di sini saya mengambil pada Annelida atau cacing tanah, di mana cacing tanah ini merupakan regulator hiperosmotik yang efektif, di mana hewan ini secara aktif dapat mengabsorpsi ion-ion. Nah, urin yang diproduksinya ini encer, di mana secara esensial bersifat hiposmotik yang dapat mendekati isosmotik terhadap darahnya, dan diduga konsentrasi urinnya ini dapat disesuaikan menurut kebutuhan keseimbangan air tubuhnya. Berikutnya, osmoregulasi hewan vertebrata. Di sini saya mengambil pada osmoregulasi pada amfibi, di mana sebagian besar amfibi ini merupakan hewan air dan atau semi akuatik. Nah, telurnya ini diletakkan dalam air dan larvanya adalah hewan air yang bernapas dengan insang melalui metamorfosis, dan kebanyakan amfibi ini tidak mengubah alat pernapasannya dengan paru-paru, dan beberapa salamander tetap memiliki insang dengan tetap hidup dalam air setelah dewasa, dan kebanyakan katak di lain pihak itu dapat berubah menjadi hewan darat meskipun biasanya masih tetap memilih habitat berair. Berikutnya kita beralih ke pengertian termoregulasi. Nah, termoregulasi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh hewan untuk mempertahankan suhu tubuhnya. Nah, pengaturan suhu tubuh atau yang biasa disebut dengan termoregulasi ini, di mana mampu mengatur cairan tubuh dan juga mengekspresi elemen-elemen dari homeostatis. Selanjutnya terkait pengaruh termoregulasi pada hewan. Nah, jadi pengaruh termoregulasi pada hewan ini sangatlah banyak, dan selain itu suhu juga sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Nah, suhu yang konstan atau tidak banyak berubah sangat dibutuhkan oleh hewan karena reaksi enzimatif atau peningkatan suhu dapat meningkatkan laju reaksi metabolisme, dan juga aktivitas metabolisme bergantung pada kemampuan untuk mempertahankan suhu yang sesuai pada tubuhnya. Nah, selanjutnya interaksi pada hewan panas dengan lingkungan menguntungkan untuk mengatur suhu tubuh
atau meningkatkan atau juga dapat menurunkan pelepasan panas dari tubuh dan juga dapat memperoleh panas. Jadi melalui radiasi, melalui konduksi, melalui konveksi, dan juga evaporasi. Berikutnya poin yang terakhir yaitu mekanisme termoregulasi. Nah, jadi dalam mekanisme pengaturan suhu tubuh ini merupakan penggabungan fungsi dari organ-organ tubuh yang saling berhubungan. Nah, di dalamnya ini pengaturan suhu tubuh mamalia terdapat dua jenis sensor, yaitu pengatur suhu, di mana sensor panas dan juga sensor dingin yang berbeda tempat pada jaringan sekeliling dan jaringan inti dari tubuh. Nah, kedua sensor ini isyarat yang diterima langsung dikirimkan ke sistem saraf pusat dan kemudian dikirim ke syaraf motorik yang dapat mengatur pengeluaran panas dan juga produksi panas untuk dilanjutkan ke jantung, paru-paru, dan seluruh tubuh. Nah, selanjutnya terjadi umpan balik di mana isyarat itu dapat diterima oleh sensor panas dan juga sensor dingin melalui peredaran darah. Nah, jadi itulah penjelasan saya terkait materi osmoregulasi dan juga termoregulasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.